Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Hartini saking Simo 3. Nggih, wonten napa Bu Hartini? Kula nyuwun diterangke surat An-Nur ayate 26. Ya. Sing nomor kalih kula niku janda umur 65. Ya. Dilamar 3 orang itu saya tolak semua. Mergane kula wis ra pengen ndek bojo. Sing nglamar isik dhewe niku kok terus meninggal niku kula dosa napa mboten Pak Ustaz? Atas jawabanipun matur nuwun niki enten nyambung sing ing Mbah Rawa Pak Ustaz. Nggih, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sutarmira dari Ambarawa, cabang Bandungan, Ustadz. Nggih. Saya mau tanya Ustadz, di dalam Al-Quran itu kok ada cerita atau catatan bahwa Nabi Yusuf itu ketika masih kecil itu dibenci sama saudara-saudaranya. Bahkan mau dibunuh. Iya. Dibunuh. Lah terus itu kena apa Ustadz? Iya. Terus itu Yusuf itu ada orang yang bilang begini, jangan usah dibunuh, nanti dicegurkan di sumur aja gitu. Iya. Nah, terus itu Yusuf bilang sama ayahnya, "Hai ayah, saya mimpi melihat 11 bintang, 1 bulan, 1 srengenge." Srengenge itu apa? Iya. Matahari. Nah, terus itu saudara-saudara itu bilang sama ayahnya, "Hei ayah, besok pagi-pagi Yusuf akan saya ajak main-main biar senang," gitu. Lah terus setelah itu diajak ke main-main, terus dijegur sumur, betul-betul dijegur ke sumur. Ya. Nah, terus itu ada orang musafir yang mau mengambil air, terus ditolong sama orang itu, dibawa pulang. Tapi itu tidak begitu tertarik sama Yusuf itu, terus dia dijual sama orang Al-Aziz itu. Ya. Terus Al-Aziz dibeli dengan murah, terus bilang sama istrinya, ini anak ini dipelihara dengan baik-baik, diajari tawil-tawil mimpi, siapa tahu besok akan jadi orang yang pintar, yang pandai. Apa saat diambil anak gitu. Ya. Terus itu diam dulu. Nah itu terus setiap hari itu kalau Al-Aziz keluar itu yang ada di rumah cuma Yusuf sama istri Al-Aziz. Nah setelah Yusuf menjadi dewasa, istri Al-Aziz itu kok punya kehendak kepada Yusuf. Pintu semuanya ditutup, terus dia dipanggil, "Ke sini kamu mendekat saya." Tapi Yusuf tidak mau. Tidak, saya takut sama Allah yang sudah menolong saya. Gitu. Terus kedua-duanya menuju ke pintu, mau keluar. Terus Yusuf itu ditarik bajunya di bagian belakang. Lah terus koyak terus itu di depannya sudah mendapati Al-Aziz. "Kenapa itu? Ada apa?" "Itu loh, bagaimana kamu kalau istri kamu mau diapa-apain karo
orang itu terus. Ya. Mohon maaf Ibu, inti Ya. pertanyaan dari Ibu, karena Ya. waktu Ibu berbeda. Iya. Pertanyaannya Nah, Ibu, terus saya tanya kenapa kalau Yusuf itu kok dibenci sama saudara-saudaranya. Oke. Terus keduanya sampai dimasukkan sumur. Terus ketiganya terus sampai di raja Mesir itu kok dia terus diberi kekuasaan. Lah kok terus malah jadi apa jadi ya jadi penggede gitu loh. Ya. Oke, Ibu. Oke. Jadi lah itu pertanyaan saya. Cuma itu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kalau salah diluruskan dan semua kesalahan saya minta maaf sebanyak-banyaknya dan semoga keselamatan tetap terlimpah kepada kalian semua. Beriring Ramadan berkah Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dari Bu Hartini tadi ya, An-Nur 26. Dibaca itu ayatnya. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Ada notnya tidak itu? Catatan kakinya, ayat ini menunjukkan kesucian Aisyah radhiyallahu anha dan Sofwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik, maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. Maka mustahil istri Rasulullah kok berbuat serong, itu jelas mustahil. Itu jelas fitnah keji. Terkenal dengan hadisul ifki, pembicaraan dusta, bohong, fitnah keji yang dilemparkan oleh orang-orang munafik kepada Ummul Mukminin yang dituduh serong dengan Sofwan. Dibantah oleh Allah. Al-khabisat lil khabisin. Perempuan-perempuan kotor, keji hanya pantas bersuamikan laki-laki yang kotor, laki-laki yang keji. Begitu pula al-khabisun lil khabisat. Laki-laki yang keji hanya pantas punya istri yang keji pula. Laki-laki pezina hanya pantas punya istri yang pezina pula. Begitu pula sebaliknya. Perempuan pezina hanya pantas punya suami pezina. Wat thayyibat lit thayyibin. Wanita yang baik-baik itu hanya untuk laki-laki yang thayyib-thayyib, laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik juga hanya untuk perempuan-perempuan yang thayyibah, yang baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Jadi Ummul Mukminin Sofwan itu bersih dari tuduhan orang-orang munafik. Maka tidak mungkin
seorang perempuan mukminah, perempuan yang taat pada Allah kok punya suami pezina? Laki-laki yang tukang zina tanpa tobat kok tiba-tiba punya istri yang solehah? Itu tidak baik, tidak pantas. Tidak baik bagi siapa? Tidak baik bagi yang soleh atau yang solehah. Laki-lakinya keji, istrinya solehah. Tidak baik bagi istri yang solehah. Tidak sepantasnya seorang yang solehah dapat yang toleh. Seorang solehah dapatnya juga harus soleh. Seorang yang soleh dapatnya juga solehah. Maka sudah pas kalau pezina laki-laki beristrikan pezina perempuan. Itu sudah pas. Maka ayat ini membantah tuduhan orang-orang munafik. Fitnah yang mereka lemparkan kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah. Yang mereka fitnah berbuat serong dengan Sofwan. Maka dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Nah, itulah kejinya orang munafik itu seperti itu. Orang munafik itu paling berbahaya. Itu orang munafik. Karena bermuka dua orang munafik itu. Bahkan mungkin bisa bermuka tiga. Punya banyak muka orang munafik itu. Mana yang menguntungkan, dia ke sana. Begitu kembali kepada golongan awalnya, dia hanya mengatakan, aku rono ki mung buat olok-olok saja. Orang yang paling berbahaya di dunia ini orang munafik. Dia akan menggunting dalam lipatan. Barisan orang-orang yang beriman, barisan kaum mukmin akan mereka gunting dari dalam. Karena ketika bersama orang-orang yang beriman, dia mengatakan, amanna, kami beriman, inna ma'akum, kami bersama kalian. Tetapi begitu berpaling dari orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami gabung ke sana itu hanya untuk membuat olok-olok saja. Yang paling berbahaya itu orang munafik. Orang munafik itu ya, bajunya dia tampakkan Islam, tapi hatinya melawan Islam. Hatinya benci dengan aturan Islam. Hatinya tidak suka dengan aturan Islam. Zahirnya dia tampakkan sebagai seorang muslim, tapi dalamnya, yang ada dalam lubuk hatinya, dia tidak suka dengan hasilmu, dengan aturan Islam dari A sampai Z, dia tidak suka. Dia ingin memadamkan aturan Islam dari dalam. Itu bahayanya orang munafik. Cirinya apa? Idza haddatsa kadzaba. Jika bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji khianat, menyelisihi janji. Wa idza tumina khana. Diberi amanah khianat. Wa idza khosoma, apa itu? Fajaro. Jika dia berargumen, bergudul, ngeyel, bergudul, itu orang munafik, paling berbahaya. Maka pas dijanjikan oleh Allah, innal munafikin fiddarkil asfal minanar, akan jadi penghuni kerak neraka. Itu bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tetapi siapa? Munafik. Yang dijanjikan oleh Allah menjadi penghuni kerak neraka ternyata bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tapi orang munafik. Dohirnya dia tampak sebagai orang Islam, tapi
dalam hatinya dia benci dengan Islam, benci dengan orang Islam, benci dengan aturan Islam, maka lempar fitnah yang begitu keji kepada muslim atau muslimah. Tanggalkan aturan Islam, halang-halangi seseorang yang ingin menjalankan aturan Islam secara kafah. Itu orang munafik. Lah, dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Rasulullah manusia paling baik, maksum, terjaga dari salah, khilaf, dosa. Tidak mungkin beliau punya istri yang serong, itu jelas mustahil. Itu hanya fitnah keji dari orang-orang munafik. Ya, terus yang kedua tadi apa? Oh, dilamar 3 orang. Beliau seorang janda. Tapi beliau sudah tidak berkeinginan punya suami lagi, ya. Sehingga menolak 3 lamaran itu. Kemudian laki-laki yang pertama melamar meninggal. Apakah berdosa? Tidak, Ibu, ya. Itu hak panjenengan menolak lamaran. Laki-laki itu bisa milih, perempuan juga bisa menolak. Kalau memang ditolak berarti belum ada kecocokan. Belum ada kecocokan. Apakah perempuan menolak lamaran laki-laki itu berdosa? Insya Allah tidak. Namun demikian, kalau datang lamaran lagi, jangan ditolak dulu, Ibu. Mohon petunjuk kepada Allah dulu. Mohon petunjuk kepada Allah dulu, mohon kemantapan hati. Apakah diterima atau tidak. Jadi jangan buru-buru menolak. Oh, tapi saya sudah usia 65. Tidak apa-apa, usia 65 nikah lagi juga boleh. Maka nanti kalau datang lamaran lagi, ya, mohon petunjuk pada Allah dulu, mohon kemantapan hati kepada Allah. Sehingga ketika memutuskan itu juga berdasar petunjuk dari Allah, hasil dari istikharah itu. Karena kita orang Islam, apa-apa kita mohon petunjuk kepada Allah. Memutuskan perkara yang besar, kita harus mohon petunjuk kepada Allah. Ya, tapi apakah berdosa? Insya Allah tidak. Lah, tapi meninggal ya karena sudah selesai jatah hidup di dunia. Sudah saatnya dipanggil pulang oleh Allah. Tapi itu tidak ada kaitannya meninggalnya dengan penolakan ibu, tidak ada kaitannya. Kematian seseorang itu tidak ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan. Ya, terus yang kedua, kenapa Nabi Yusuf dibenci saudaranya, bahkan mau dibunuh, itu kenapa? Ya, mari sebabnya ada apa? Kita lihat itu di Quran surat Yusuf ayat 4 sampai 6. Mari dibaca. Kalau kisah itu nanti ibu bisa baca itu surat Yusuf dari awal surah setidaknya ya sampai ayat-ayat pertengahan. Itu bisa nanti dibaca itu ya. Setidaknya bisa sampai ya ayat berapa ini? Panjang kisah ini. Kalau dijelaskan di sini semua satu surat sendiri nanti ya. Kan nanti ibu bisa baca itu kisah Yusuf itu sampai beliau yang awalnya dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan sampai mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, semua saudaranya sepakat berbuat makar kepada Yusuf, sampai akhirnya dijual kepada seorang musafir, seorang kafilah, dibeli, kemudian sesudah itu sampai di penjara, dan akhirnya sampai menjadi penggede raja di
Mesir sana. Lah nanti kisah itu bisa ibu baca dari surat Yusuf, bisa ayat pertama sampai dengan setidaknya 37. Itu bisa. Atau juga sampai ayat tentang itu loh, yang paceklik itu loh, ayat 40 berapa itu, 49 atau berapa itu ya, sampai 49 ya, itu bisa dibaca. Lah sebab utamanya kenapa kok Yusuf dibenci saudaranya bisa dibaca, mari ya, dari ayat 4 sampai 6 Quran surat Yusuf. Surat Yusuf surat ke-12 ayat 4 sampai 6. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadisi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ini dulu awal mulanya dari sini. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abadi, wahai ayahanda tercinta, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat 11 benda langit, ditambah pula aku bermimpi melihat matahari, bulan dan 11 benda langit semuanya sujud tunduk kepadaku. Ini dulu ya, 11 benda langit dan matahari serta bulan itu dalam ilmu semiotika. Apa itu semiotika? Ilmu tanda secara semiotis, pembacaan retroaktif. Apa retroaktif ini? Jadi pembacaan makna dari tanda 11 bintang atau 11 benda langit, matahari dan bulan itu merupakan benda-benda yang istimewa, punya ketinggian. Semua benda langit itu punya keistimewaan, punya ketinggian. Matahari menyinari seluruh jagat raya. Bulan juga demikian, menemani malam sehingga malam tetap terang benderang. Belum benda-benda langit yang lain yang 11 itu. Artinya Yusuf bermimpi semua benda-benda langit ditambah matahari dan bulan, benda-benda yang istimewa yang tinggi itu kok bersujud tunduk kepada Yusuf. Maka pembacaan makna dari semua benda itu mengarah bahwa Yusuf suatu hari nanti akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat.
Yusuf akan punya kedudukan. Yusuf akan menjadi seorang nabi. Itu yang dibaca oleh ayahnya Yusuf. Terus ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." ya, sesudah mendengar cerita Yusuf, ayahnya Yusuf ini paham betul bahwa mimpi putranya yang bernama Yusuf itu bermakna kelak putranya akan dijadikan oleh Allah sebagai nabi, sehingga punya kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Mendengar itu, karena bapaknya Yusuf itu tahu persis karakter semua anaknya, maka berpesan pada Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Kalau kamu ceritakan mimpimu ini, fayakidu laka kaida. Mereka semua saudaramu akan berbuat makar kepadamu. Kenapa? Karena iri. Kamu akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedudukan yang tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka iri kamu dapat kedudukan tinggi di dunia. Maka jangan ceritakan mimpimu ini. Inna syaitonil insan aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia itu musuh yang nyata. Ada, meski ini saudara kandung, tetapi tidak sedikit saudara kandung senasab sedarah itu iri dengki jika saudara kandungnya mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah. Banyak saudara kandung yang benci saudaranya dapat kenikmatan A, B, C, D, sehingga saudaranya ingin menguasai kenikmatan itu dengan cara membunuh saudara kandungnya. Berapa banyak di zaman sekarang ini saudara kandung senasab sedarah saling bacok untuk rebutan harta warisan, saling bunuh untuk rebutan harta warisan. Kan begitu. Ternyata apa? Dahulu juga sudah pernah terjadi. Meski sekandung senasab sedarah, namun saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu punya perasaan iri dengki dengan apa yang diterima oleh Nabi Yusuf dari Allah. Maka biar Yusuf ini tidak mendapatkan kenikmatan itu, tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi itu, harus disingkirkan. Terus, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya dah. Demikianlah Tuhanmu yaitu Allah, yatstabika, memilihmu untuk mengangkatmu menjadi seorang nabi. Maka jangan ceritakan mimpimu tadi pada saudara-saudaramu. Terus kemudian kisah itu berlanjut sampai ayat 49, nanti bisa ibu baca sendiri. Sebab utama saudara-saudara Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf karena Yusuf bermimpi semua benda-benda langit termasuk matahari dan bulan itu sujud tunduk pada Yusuf. Artinya Yusuf akan mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi. Karena itu saudara-saudaranya iri, kenapa Yusuf bukan saya? Kenapa harus Yusuf yang dapat itu? Kenapa tidak saya? Nah, maka iri singkirkan.
Tetapi karena Nabi Yusuf ini dijaga oleh Allah, tipu daya makar saudaranya Yusuf tidak berhasil. Tentu atas pertolongan dan ridha Allah. Nabi Yusuf betul-betul dijaga oleh Allah. Ya, terus